Bang Nanda, perihal Ko Ruben kan sering menyindir Jul ya lewat medsos dan jangan menggantikan peran ayah sang ayah, mungkin harus sesuai dengan kapasitasnya dia, dan itu dilontarkan sama Bang Minola juga ya, mungkin seperti apa Bang? Ya wajar ya sebagai seorang bapak kalau merasa ada orang lain yang seolah-olah mengambil peranan itu pasti akan bikin gak nyaman. Dan ini juga kan berkaitan dengan mungkin masih belum ketemu sama anak-anak nih, gitu, belum ngumpul, jadi akumulasi secara psikis lah gitu lokasinya gitu. Dan udah berkali-kali kan Ruben menyentil lewat sosmed ya, media sosial gitu, yang mestinya direspon dengan baik. Cuman sayang banget kemarin Gio bikin, katanya bukan klarifikasi tapi katanya gitu ya, tapi dengan bahasa Inggris gitu kan bingung jadinya arahnya mau kemana gitu, mau target ini ke siapa, terus nggak ada permintaan maaf karena sebenarnya kan udah jelas ya Ruben itu negur dia lah medsos gitu. Mestinya disikapin dengan bijak, cuman lagi-lagi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sayang banget sih. Dan selama ini setelah disenggol-senggol istilahnya udah jelas ya, disenggolnya dimention pun nggak ada permintaan maaf atau Iya, klarifikasi dari Gio langsung mungkin ke Koko. dari awal tuh, dari awal Ruben mention Gio gitu ya, dari mulai ada postingan apa ya, konten yang kopi-kopi itu yang awal tuh kan mestinya cepet, semestinya mesti cepet direspon supaya masalahnya nggak makin besar. Cuma kan memang seperti itu tuh. Jadi aku juga nggak ngerti ya kenapa dari Gio meresponnya dengan seperti ini gitu. Yang pertama ya tidak merespon dengan cepat gitu. Padahal sudah merasakan dampaknya kan. Dampaknya secara sosial udah dirasain gitu. Followers berkurang, terus juga apa, brand produk juga uh, pasti ada jadi bermasalah gitu, nge-live juga jadi kena juga gitu, image-nya juga seperti itu. Jadi makanya aku nggak ngerti deh apa yang ada dalam hatinya Gio gitu. Sebenarnya kenapa sih nggak minta maaf baik-baik aja ke band gitu? Kalau memang tidak bermaksud, ya bilang dia nggak bermaksud, dia nggak ada apa, niat yang jelek lah gitu. Nah, kenapa, apa susahnya sih disampaikan permohonan maaf? Tapi menurut Bang Nanda sendiri, mungkin Joe ini benar nggak sih terlalu banyak ikut campur, terutama masalah anak mungkin. Bahkan kan di highlight beberapa kali Ko Ruben nih menyentil dia soal keputusan tentang Hmm. anaknya dia, dan di depan Saronda sendiri ya mungkin. Menurut Bang Nanda gimana? Ya kalau aku sih berdasarkan fakta, banyak cuplikan video yang beredar kan, itu yang ya kita sama-sama udah tahu lah. Jadi artinya itu kan nggak bijak ya, dan udah dipermasalahkan sama Ruben. Ya, mestinya itu segera cepat dikulirkan gitu, diselesaikan. Dan itu nggak lagi-lagi nggak digunakan sama Gio. Sayang banget sih. Gio itu kan apa ya? eh Kalau dia mau tetap eksis di industri entertainment, terus juga bisnis, dia harus jaga reputasi karena reputasi itu penting dalam bisnis dan entertainment. Nah, kenapa itu nggak diperbaiki gitu? Tapi sejauh ini udah ada komunikasi belum sih sama Ko Ruben sendiri, cerita atau seperti apa ke Bang Nanda? So far sih belum sih, belum ada apa-apa. Maka Ruben tuh tipikalnya nggak mau ngebahas terus gitu masalah dia. Itu yang salut sih dari Ruben. Gitu. Waktu yang video yang bubble gum itu bang, yang Hmm. Tania minta bubble gum terus ibunya juga menyayangkan diiyain sama Gio, itu kan Koruben masih seperti masih sangat peran ibunya masih sangat diinikan kan sama Koruben. Itu ngelihatnya gimana, masih respect banget berarti Koruben sama Sarwenda sebagai ibunya anak-anak. Iya, makanya menurut aku iya, Ruben masih respect sama Wenda. Makanya ada omongan Ruben di podcast aku, Kecamatan Anda itu, bahwa seorang Sarwenda tidak mungkin berbuat seperti ini tanpa ada pengaruh lingkungan sekitar, orang-orang sekitar, gitu, yang ngomporin dan lain-lain. Itu udah jelas. Terus juga Ruben juga bilang idealnya adalah co-parenting bersama, membesarkan anak bersama, mengasuh bersama. Itu sebenarnya udah sinyal-sinyal ya, dari niat baik
yang mestinya direspon dengan baik juga. Itu sayang banget itu kesempatan klarifikasi atau permohonan maaf mestinya digunakan sama Wenda dan Gio. Tapi sebelum masalah ini sendiri, kok parenting sempat terjalin dengan baik nggak sih? Kok mungkin bang di awal-awal perpisahan mereka? Ya kalau kita lihat ya akan banyak tayangan Ruben setiap hari ya mengantar anak-anak di sekolah gitu. Jadi sebelum Ruben kerja, jadi aku ngeliatnya justru nggak ada masalah. Pikir gitu, kita semua berpikir seperti itu. Ternyata sekian lama Ruben mendam perasaan dan kegelisahan itu nggak pernah ngomong ke siapapun. Itu yang bikin kita semua kaget jadinya gitu. Tapi ngelihat Wenda yang ingin mempertahankan hak asuh anak itu kan sempat disentil sama Bang Minola juga. Kenapa kalau memang mempertahankan udah dapet gitu, maksudnya kenapa mungkin yang bisa dibilang membuka akses lah, dan sekarang dia ingin mempertahankan, mungkin seperti apa nih Bang Wenda yang kekeh gitu. Ya itu yang aku nggak ngerti kenapa dari Wenda bersikapnya kayak gitu ya, mempertahankan bukan mencari titik tengah bersama-sama gitu. Uh, ya berarti kan ini akan panjang sepertinya gitu, akan makin panas situasinya. Ya, kita padahal semua berharap segera ada endingnya nih kan gitu. Tapi ternyata belum dan malah sepertinya banyak hal-hal yang membuat netizen itu kecewa lah gitu, termasuk statement Wenda dan Gio. Tapi kenapa sih Bang, mungkin apakah memang tidak adanya permintaan Pak Korup ini alasannya memang tidak bersalah atau kayak gimana nih Bang, menurut Abang sendiri gitu, kalau pandangannya gitu Ya, dua-duanya gitu. kalau aku ya karena udah berkali-kali Ruben memposting di medsos Gio, kan berarti itu ada sesuatu, ada masalah gitu. Tapi ya dengan Gio nggak pernah minta maaf gitu ya pada Ruben secara langsung, dan Wenda juga seperti itu. Aku bingung nih, ini uh, Wenda dan Gio ini nggak merasa bersalah atau gimana ya gitu. Sedangkan kita udah tahu bahwa ini udah menjadi konsumsi publik ya, bukan masalah mereka dengan Ruben aja gitu, dan membuat banyak netizen masyarakat kecewa gitu, termasuk Mas Ana kalau salah juga ya udah berbicara gitu, udah speak up ada hal-hal yang ternyata tidak pantas dilakukan gitu. Nah, ini kan mestinya menjadi warning ya, menjadi peringatan. Nah, benar-benar nggak paham ya kenapa menyikapinya kayak begini gitu, baik Wenda dan Cio gitu. Sangat disayangkan banget sih, karena berdua ini kan pastinya mau tetap eksis di entertainment dan bisnis gitu. Tapi perubahan sifat anak-anak tuh emang drastis banget kak? Apa gimana yang dirasakan Koko? Yang aku tahu dia cuma bilang Ruben sedih waktu ketemu anak-anak di bandara dalam waktu pendek ya. Terus situasi juga banyak orang, lihat media jadi kagok ikut dan harus buru-buru terbang ke umroh gitu ya. Ya itu bikin dia sedih banget gitu. Ya, sepanjang jalan dia banyak berdoa gitu supaya kuat. Tapi soal ini nih Bang Anda, ramenya Ruben dijodohin sama Catherine Wilson yang di netizen gitu kan, yang acara apa ya, kalau gak kajian ya kalau gak tidak salah gitu. Itu gimana nih netizen menjodoh-jodohkan soalnya? Ya bebas-bebas aja, mungkin netizen pengen lihat Ruben bahagia kali ya gitu. Ya kita selain ke Ruben lah gitu, tapi aku rasa dia kayaknya belum pikiran ke sana karena dia konsennya ke anak-anak, soal anak-anak gitu. Tapi mungkin sebagai sahabat, Ko Ruben pernah cerita ingin membuka lembaran baru Pak atau gimana? Nah itu enggak gitu. Jadi aku ngeliatnya kayak dia bilang dia lagi konsen untuk kerja, ibadah. Nah, anak-anak itu aja yang dia terus dari pikirannya. Ya kita juga pengen lihat dia bahagia juga lah gitu, sebenarnya ya teman-teman, itu sebagai teman. Nggak tahu deh. Berarti intinya kalau Ruben ini kapasitas atau mungkin utamanya ketemu anak dan bersama anak gitu. Sama anak-anak tanpa ada orang lain sebenarnya. Itu yang dia pengen. Tapi ngelihat kasus ini sebenarnya menurut Abang sejauh ini gitu kan, sampai masuk akhirnya gugatan, gimana sih Bang? Mungkin ada saran ya mungkin, atau mungkin dari Abang sendiri gitu, permasalahan ini apakah terlalu rumit? Ya. Sebenarnya kata Bang Nola cukup ditemukan saja anak sama bapaknya itu sudah kamar. Ya.
Saran aku buat Wenda dan Gio juga ya, karena udah terbawa dalam kasus ini, segeralah memperbaiki komunikasi, termasuk melakukan permohonan maaf, boleh di media atau tidak ada media gitu, tapi tunjukin niat untuk meredam situasi supaya nggak makin panas, karena ini ujungnya akan panjang menurut aku. Kalau defense, kalau uh, membela diri terus gitu, nggak mengakui kesalahan gitu, itu pasti efeknya akan lebih buruk takutnya gitu. Karena aku yakin dari pihak Ruben sudah menyiapkan bukti-bukti hukum. Nah itu harus hati-hati di situ. Bukan cuman jangan sampai melebar. Gitu kan Ruben ada omongan Ruben tuh, jangan sampai melebar. Ruben masih concern soal hak asuh anak. Jangan sampai melebar masalahnya. Aku takutnya nih, takutnya ke hal-hal yang lain tuh, soal ketidakpantasan beberapa tayangan video. Terus juga ada tayangan anaknya Ruben juga kan di live itu kan, gitu. Itu akan menjadi faktor yang baru tuh, masih jadi masalah hukum yang baru. Jangan sampai ke sana. Jadi mestinya ini momentum yang secara bijak harus dimanfaatin sama Gio dan Wenda. Mas Nanda sebagai sahabat Koruben yang tahu ya karakter Koruben, mungkin ada nggak sih kemungkinan kalau dipertemukan nih Sarwena mempertemukan sama anak-anak Koruben juga melulu merendah juga nggak sih? Ada kemungkinan seperti itu nggak? Ya, aku rasa mungkin seperti itu ya, karena intinya kan Ruben pengen banget ketemu sama anak-anak tanpa ada intervensi siapapun gitu ya, tanpa rame-rame gitu. Itu yang mestinya bisa dilakukan gitu. Kenapa enggak sih dilakukan? Itu yang aku sayangin, itu kayak gitu sih. Kan situasi jadi panjang nih kalau kayak begini. Dan pihak Ruben pasti mempunyai bukti-bukti hukum yang kuat untuk melakukan tindakan-tindakan, entah itu mengambil hak asuh anak atau ke masalah yang lain gitu, yang menjadi kegelisahan Ruben. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Terus juga statement dari Betran ya kan, dari Onyo ya kan, tentang tantenya, itu juga harus disikapin hati-hati, jangan sampai makin lebar masalahnya, makin panjang nih gitu, karena banyak apa unsur-unsur dugaan uh, ke arah hukum yang baru gitu. Tapi kalau satu lagi soal Jordi, sampai saat ini kan belum juga speak up ya. Mungkin terakhir dengan di medsos terkait belum mengancam akan membongkar rahasia besar itu. Sampai saat ini kan Korban juga sering menyentil dia, mungkin dianggap terlalu sombong. Mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa sih bang? Saat ini detik ini gitu Ya, belum muncul juga. ya ini seperti ada kesamaan pola ya, menyikapi ya, baik itu Sarwenda, Gio dan Jordi, itu bertahan dan tidak mengakui kesalahan atau meluruskan isu dengan baik, dengan bijak. Jadi ada seperti ada ego di situ. Gitu. Kalau memang tidak bersalah, ya harus juga diungkapkan kan gitu. Apa aja yang membuat pembuktian bahwa dia nggak salah gitu. Dan sebaliknya gitu juga. Sedangkan masyarakat kita, netizen kita udah merespon dengan kita tahu lah ada petisi dan lain-lain. Kenapa sih kita masih bertahan gitu, masih dengan apa, argumentasi masing-masing gitu. Sayang, sayang aja gitu. Karena hmm, aku khawatir masalah jadi makin panjang dan masuk ke jalur hukum yang lain tuh. Ada pasal yang berbeda